Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti sedang tidak berpihak kepadamu? Sudah berusaha, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Sudah berdoa, tapi keadaan belum juga berubah. Sudah mencoba bertahan, tetapi masalah datang lagi dan lagi. Sampai akhirnya, kamu hanya bisa diam dan bertanya dalam hati, "Ya Allah, kapan semua ini selesai?" Mungkin tidak ada orang yang tahu seberapa berat beban yang sedang kamu bawa. Di depan orang lain, kamu masih bisa tersenyum, masih bisa bercanda, masih bisa mengatakan, "Aku baik-baik saja." Padahal ketika sendirian, pikiranmu tidak berhenti berputar, memikirkan masa depan, memikirkan rezeki, memikirkan keluarga, memikirkan kegagalan yang terus terbayang. Dan terkadang, kamu bahkan mulai merasa bahwa hidupmu sudah terlalu jauh untuk diperbaiki. Kalau kamu sedang berada di titik itu, jangan pergi dulu. Dengarkan ini sampai selesai. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kita bahwa seorang mukmin tidak boleh sedih. Islam juga tidak mengatakan bahwa orang beriman harus selalu kuat setiap saat. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita bagaimana tetap berjalan ketika hati sedang berat. Dan ada 5 hal yang bisa kita jadikan pegangan. Ketika seseorang sedang terpuruk, terkadang masalah yang paling besar bukanlah masalah yang sedang terjadi, tetapi pikiran yang muncul setelahnya. Sudah selesai. Aku tidak akan bisa bangkit. Tidak ada lagi jalan. Aku sudah gagal. Padahal kita tidak pernah tahu apa yang Allah siapkan setelah sebuah kesulitan. Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah, "Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. Perhatikan baik-baik. Allah mengulanginya. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan sekali, tetapi 2 kali. Seolah-olah kita yang sedang lemah ini perlu diingatkan kembali bahwa kesulitan tidak berdiri sendirian. Ada kemudahan yang Allah sertakan bersamanya. Mungkin hari ini kamu belum melihatnya. Mungkin sekarang kamu masih berada di tengah masalah. Tetapi tidak melihat jalan keluar bukan berarti jalan keluar itu tidak ada. Kita hanya manusia. Kita melihat apa yang ada di depan mata. Sedangkan Allah mengetahui apa yang terjadi sebelum kita lahir, apa yang sedang kita jalani, dan apa yang akan terjadi setelah hari ini. Karena itu, jangan menilai seluruh hidupmu hanya dari satu masa yang sedang sulit. Hari ini kamu gagal, bukan berarti hidupmu gagal. Hari ini rezekimu sempit, bukan berarti selamanya akan seperti itu. Hari ini hatimu hancur, bukan berarti Allah tidak akan memberimu kebahagiaan lagi. Bisa jadi, ini hanya satu halaman dari perjalanan hidupmu. Dan kamu belum sampai pada halaman berikutnya. Ada orang yang ketika mengalami kegagalan, terus hidup di dalam kata, "Seandainya. Seandainya waktu itu aku memilih yang lain. Seandainya aku tidak mengambil keputusan itu. Seandainya
aku lebih cepat. Akhirnya, hari-harinya habis untuk memikirkan sesuatu yang sudah tidak bisa diubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat yang sangat dalam tentang hal ini. Beliau bersabda, "Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu lemah." Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Perhatikan kalimatnya. Berusahalah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan menyerah. Islam tidak mengajarkan kita untuk duduk diam menunggu keadaan berubah. Kalau kehilangan pekerjaan, carilah pekerjaan lain. Kalau usaha gagal, evaluasi, lalu coba lagi. Kalau rencana berantakan, susun kembali. Kalau hari ini hanya mampu melakukan sedikit, lakukan sedikit itu. Tidak harus langsung menyelesaikan seluruh masalah. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya keluar dari seluruh masalah sekaligus, sampai akhirnya tidak melakukan apa-apa. Padahal mungkin yang Allah minta darimu hari ini hanya satu langkah kecil. Besok, satu langkah lagi. Dan lusa, satu langkah lagi. Sampai tanpa kamu sadari, kamu sudah jauh meninggalkan tempat di mana dulu kamu terjatuh. Dan ingat, berusaha bukan berarti kita tidak bertawakal. Justru kita mengambil sebab yang mampu kita lakukan. Kemudian, menyerahkan hasilnya kepada Allah. Karena tugas kita adalah berusaha. Hasil akhirnya tetap milik Allah. Ada satu kesalahpahaman tentang sabar. Seolah-olah sabar berarti tidak boleh menangis, tidak boleh sedih, tidak boleh merasa lelah. Padahal manusia tetap manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengalami kesedihan. Maka ketika hatimu sedang berat, tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan Allah. Katakan saja dalam doamu, "Ya Allah, aku lelah. Ya Allah, aku tidak tahu harus bagaimana. Ya Allah, tolong aku." Karena Allah mengetahui keadaanmu, bahkan sebelum kamu mengucapkannya. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dan Allah juga menjelaskan bahwa manusia akan diuji dengan berbagai bentuk kehilangan dan kesulitan. Kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi, sabar bukan berarti kamu tidak merasakan sakit. Sabar adalah ketika rasa sakit itu tidak membuatmu berpaling dari Allah. Kamu boleh menangis, tetapi jangan berhenti berdoa. Kamu boleh kecewa, tetapi jangan berhenti berharap. Kamu boleh lelah, tetapi jangan memilih jalan yang Allah haramkan hanya karena ingin masalahmu cepat selesai. Karena terkadang, yang paling berbahaya dari sebuah ujian bukanlah rasa sakitnya, tetapi keputusan buruk yang kita ambil ketika sedang merasa sakit. Ini mungkin salah satu kabar yang paling menenangkan bagi seseorang yang sedang terpuruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seorang Muslim yang tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, Allah menjadikannya sebagai sebab dihapuskannya sebagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5641 sampai 5642 dan Muslim nomor 2573. Bayangkan kesedihan yang kamu rasakan. Allah mengetahui.
kelelahan yang tidak diketahui siapapun. Allah mengetahuinya. Malam ketika kamu menangis sendirian, Allah mengetahuinya. Ketika kamu tersenyum di depan orang lain, padahal sebenarnya hatimu sedang berantakan, Allah mengetahuinya. Tidak ada satupun rasa sakit yang luput dari pengetahuan Allah. Tetapi tentu saja, ini bukan berarti kita harus mencari penderitaan. Bukan begitu. Kita tetap meminta kepada Allah keselamatan dan kebaikan. Namun ketika ujian datang, jangan merasa bahwa semuanya sia-sia. Seorang mukmin memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya. Jika mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Jika mendapatkan kesusahan, dia bersabar. Dan keduanya menjadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Mungkin kita belum bisa memahami hikmah dari masalah yang sedang terjadi. Tidak apa-apa. Kita tidak harus memahami semuanya hari ini. Yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya kepada Allah sambil terus menjalani apa yang menjadi kewajiban kita. Ada sesuatu yang sering terjadi ketika manusia sedang terpuruk. Ketika hidupnya mulai berantakan, dia justru semakin jauh dari Allah. Sholat mulai ditinggalkan, doa mulai jarang, Al-Quran mulai tidak disentuh. Padahal, justru ketika hati sedang paling berat, saat itulah kita paling membutuhkan Allah. Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Maka jangan menunggu hidupmu sempurna untuk kembali kepada Allah. Kembalilah sekarang dengan keadaanmu yang masih berantakan, dengan dosa-dosamu, dengan air matamu, dengan segala kelemahanmu. Datanglah kepada Allah apa adanya. Tidak perlu menunggu menjadi manusia yang sempurna untuk berdoa. Karena kita memang tidak pernah sempurna. Kita hanya hamba yang setiap hari membutuhkan pertolongannya. Dan mungkin selama ini kamu terlalu sibuk mencari jalan keluar dari manusia, sampai lupa bahwa ada satu pintu yang tidak pernah tertutup. Pintu Allah selalu terbuka. Kalau hidupmu sedang berantakan, jangan mencoba memperbaiki semuanya dalam satu malam. Mulailah dari yang paling dekat. Perbaiki sholatmu. Kemudian berdoalah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Kemudian ambil satu langkah nyata untuk memperbaiki keadaanmu. Kalau punya hutang, buat rencana untuk membayarnya. Kalau kehilangan pekerjaan, mulailah mencari lagi. Kalau usahamu gagal, pelajari kesalahanmu. Kalau hubunganmu berakhir, terima bahwa tidak semua orang ditakdirkan tinggal selamanya. Dan kalau kamu melakukan kesalahan, bertaubatlah. Jangan biarkan masa lalu menjadi penjara yang membuatmu tidak berani menjalani masa depan. Karena hidupmu belum selesai. Selama Allah masih memberimu umur, masih ada kesempatan untuk berubah. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Masih ada kesempatan untuk menjadi lebih dekat dengannya. Tetaplah aktif bergerak. Lakukan rutinitas kebaikan. Dan bantulah orang lain yang sedang kesusahan. Jadikanlah itu sebagai ladang pahalamu. Karena kamu tidak tahu apa hasil yang kamu dapatkan kelak. Bisa jadi kamu mendapatkan pekerjaan, bantuan usaha,
atau jalan keluar dari masalah hidupmu saat ini. Mungkin kamu berada di satu jalan yang terjal dan berat. Jangan buru-buru menganggap bahwa hidupmu sudah berakhir. Belum. Allah sendiri telah berfirman, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan setelah itu Allah berfirman, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-Lah engkau berharap. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-8. Jadi, kalau hari ini kamu jatuh, istirahatlah sebentar. Kalau ingin menangis, menangislah. Tetapi setelah itu, usap air matamu, ambil wudhu, dirikan sholat, angkat tangan, dan katakan kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak tahu bagaimana caranya keluar dari semua ini. Tapi aku percaya Engkau tahu jalannya." Kemudian, bangkit. Tidak perlu langsung berlari. Berjalan saja. Satu langkah hari ini, satu langkah besok. Sampai suatu hari nanti, kamu menoleh ke belakang dan menyadari, ternyata aku berhasil melewati fase yang kira tidak akan pernah bisa aku lewati. Dan mungkin saat itu, kamu akan memahami satu hal, bahwa Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa kesulitan. Tetapi Allah menjanjikan kemudahan bersama kesulitan. Maka jangan menyerah. Bukan karena masalahmu kecil, tetapi karena Allah mempunyai jalan keluar yang jauh lebih besar daripada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.